suami alhamdulillah sudah membaik, cuma memang harus bed rest, nggak boleh capek, lagi proses pengobatan di rumah. Kemarin sempet up and down ya, masih naik turun, kadang kalau dia salah makan sedikit drop lagi, terus gak enak lagi badannya. Terus pada saat dia tertib, makannya dijaga semuanya, ya alhamdulillah membaik aja sih. Intinya sih semua tergantung dari Gerinya. Kalau dia bisa menjaga, karena kalau salah sedikit fatal akibatnya gitu sih kalau sekarang kondisinya seperti itu. Tantangannya apa aja Kak Rizka? Banyak, nggak boleh makan asam, asin, pedas, terlalu manis juga nggak boleh. Terus nggak boleh terlalu capek, nggak boleh stres juga gitu. Iya, gampang-gampang susah ya. Karena kan dia berhadapan dengan sesuatu yang harus di-cut langsung, sedangkan dia tidak mau seperti itu. Jadi memang dia bilang tadi dulu harus pelan-pelan berproses. Tapi kan keadaannya, kondisinya mengharuskan bahwa dia harus meng-cut yang memang benar-benar nggak boleh, karena nanti akan fatal lagi, nanti kambuh lagi, bisa masuk IGD lagi, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang dari akunya yang harus pelan-pelan kasih tahu dia, kalau kamu begini nanti lambungnya sakit, nanti kita ke rumah sakit lagi COVID begini, kita ke IGD susah, kayak gitu-gitu sih aku memberikan pengertiannya. Tapi Mas Gary sendiri kalau orang yang koordinatif atau suami yang kadang aduh tapi aku pengen makan ini nih kayak iya, pilihan yang kedua. Iya itu dia, karena kan memang dia tidak mau langsung di-cut ya gitu. Tapi ya udah, aku lebih kayak ya udah sok silakan dicoba. Nanti kalau terjadi apa-apa, dia merasa sakit, rasain sendiri gitu. Karena kan aku udah kasih tahu juga pelan-pelan. Nanti juga dia lama-lama bakal ngerasa, wah udah nggak bisa, nggak kuat ya badanku kalau makan ini pedes misalnya, gitu-gitu sih. Selain menjaga pola makan juga, apakah kayak latihan fisik, olahraga gitu nggak? Iya, olahraga untuk saat ini hanya dibolehkan olahraga ringan seperti jalan pagi sambil kena matahari ya, berjemur, bersepeda nggak boleh dulu. Terus banyakin gerak aja biar badan dia juga nggak ngilu-ngilu, ada stretching dikit gitu aja sih olahraganya yang boleh. Terus dia harus stay at home tuh dia kayak, wah gue nggak bisa nih begini, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak dia mengatasinya kayak coba mainin sepedanya dia, diapain lah gitu sepedanya, atau dia bermain sama motornya ke bengkel atau ngapain, tapi dengan prokes yang ketat. Terus paling ke tempat cukur rambut kayak gitu-gitu sih. Jadi dia mengatasinya seperti itu, karena kan kalau kita jalan-jalan juga udah nggak boleh kan, lagi PPKM seperti ini. Dia mengatasi kebosanan dia yang biasanya dia ada aktivitas, terus sekarang nggak boleh sama sekali dengan kayak gitu. Oke Kak. Kalau dia sih kurus dari dulu, memang dia menerapkan puasa sih ya sebenarnya. Cuma memang punya sakit ini memang sudah lama sih, sekitar 2-3 tahun. Tapi pas didiagnosa sirosis ini kurang lebih setahun yang lalu. Karena kan rentetan dari sakit hepatitis C ke sirosis itu kan melewati perjalanan yang jauh. Mungkin kalau dari awal kita gerak cepat untuk mengatasi hepatitis C-nya dia, tidak akan sampai ke sirosis. Tapi pada saat itu mungkin Gary merasa udahlah bismillah aja lah haula. Terus dengan segudang kegiatan dia akhirnya drop, akhirnya didiagnosa sirosis. Karena kan kalau dia sudah di luar, aku nggak bisa kontrol ya. Maksudnya kalau setiap dia makan pasti, Bun, aku boleh makan ini nggak, kan bisa terus-terusan tiap hari begitu kan, kasihan juga deh. Jadi ya aku nggak tahu dia makan di luar seperti apa, mungkin lupa makan terlalu pedas lah, terlalu asem lah, akhirnya kena lambungnya dia, livernya dia gitu. Nah Kak, ini kan sebenarnya penyakitnya sudah lumayan lama ya Kak ya. Nah alasan Mas Gary sendiri untuk tidak menghiraukan penyakitnya ini, apakah karena tuntutan kerjaan yang padat juga, ataukah memang Mas Gary bukan orang yang concern dengan penyakitnya, nggak mau dibilang lemah gitu? Dua-duanya. Oke. Mungkin bisa diceritakan Kak gimana tuh? Iya, faktornya dua-duanya sih. Satu karena pekerjaan yang mengharuskan dia harus beraktivitas terus tiap hari dengan tuntutan profesinya dia, tanggung jawabnya dia, dan dia kan orangnya juga lebih nggak enak juga sama orang gitu lah, yang ini udah harus kerjaan gue harus kerjain. Terus yang kedua, faktor yang tadi emang tidak terlalu concern sama penyakitnya, dia lebih ke
tadinya sih dia nggak terlalu ini sama obat-obatan ya, jadi kayak lebih ke herbal kayak gitu-gitu. Cuma ya lama-kelamaan kan tidak berpengaruh juga karena memang dia tidak bed rest gitu loh, lebih ke situ sih. Nah kalau dari Karika sendiri, Karika nih tipe yang protektif, ngomel atau gimana gitu? Setelah kejadian ini ya kak? Setelah akhirnya drop, ya lebih overprotective sih. Tapi ya itu tadi harus dijaga banget ya. Kadang kan kalau kita protektif, suami juga jadi gitu nggak suka atau gimana gitu kan. Jadi memang harus cari tahu lagi nih caranya harus gimana. Paling awalnya sih pelan-pelan dulu ya. Mungkin jangan ada sambal gitu di meja makan kayak gitu. Karena dia suka lupa, suka skip. Karena kan ini pengaruh dari penyakitnya dia, jadi kayak linglung, terus lupa kayak gitu-gitu. Jadi ya caranya mungkin kayak gitu dulu aja, jangan ada sambal depan mata dia, terus kasih tahu kalau kamu lagi sakit, kalau kamu makan jadi lebih sakit gitu sih. Pengobatan yang sedang berjalan seperti apa? Pengobatannya lagi minum obat hepatitis C-nya selama 3 bulan, kemudian vitamin sama beberapa obat penunjang lainnya sih. Berarti Itu masih harus bolak-balik ke rumah sakit atau seperti apa? Enggak juga sih, misalnya nanti beberapa hari lagi kita kontrol, habis itu nggak tahu lagi, nanti minum obatnya terus aja, sama menjaga pola makan itu aja sih yang penting. Setelah 3 bulan itu nanti diobservasi kembali bagaimana perkembangannya, nanti harus cek lab atau gimana, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi sampai sekarang sih udah membaik kok. Sudah Ya. agak enakan. Iya. Karika, saya mau nanya nih, terakhir kali ke dokter itu apa perkataan dokter, maksudnya mengenai kondisi Mas Gary sendiri? Sudah tidak boleh main-main ya, maksudnya ini bapak harus dijaga sekali gitu loh. Jadi pantangan makanannya harus dijaga, pola hidupnya harus dijaga, karena kan penyakit ini bukan penyakit yang ringan gitu. Itu aja sih pada intinya dokter bilang itu harus dijaga ya pak, gitu aja. Akhirnya pada saat sebelum dulu ada pernyataan dari dokter, Mas Gary ini sempat ada penolakan kalau misalnya Karika agak protektif sedikit gitu? Karena kan Gary itu tuh suka pedes ya, suka banget sama pedes gitu, nggak bisa kalau nggak pedes tuh nggak nikmat gitu makan. Sampai gue lagi makan mie rebus gitu kan pedes. Iya pelan-pelan aja gitu, jadi memang dia maunya pelan-pelan, jangan langsung nggak boleh gitu. Cuma ya memang kondisinya mengharuskan dia untuk tidak boleh, bukannya mengurangi tapi bener-bener udah tidak boleh gitu.